Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana as-siyama wal qiyam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Afdalu man shalla wa shama wa ata'a rabbahu wastaqam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatul kiram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwatal Islam, ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqat taqwa. Ittaqullaha haitsuma kuntum. Ittaqullaha fa innahu khairuz zad. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya bekal bagi seorang mukmin di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan. Ibadallah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Bahkan kita sudah berada di ujung Ramadan. Kita berada di dalam musim kebaikan, musimul khairat wal barakah, musim yang penuh dengan keberkahan. Sudah menjadi sifat seorang mukmin. Dia akan selalu bahagia, senang, bangga dan bersyukur kepada Allah jika dia berada dalam kebaikan. Jika dia berada dalam rahmat dan kefadlan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan kefadlan dan keutamaan dari Allah, dengan rahmat dari Allah, hendaklah setiap orang iman, orang-orang iman itu merasa bahagia, merasa senang karena rahmat dan kefadalan dari Allah nilainya lebih baik daripada keduniaan yang mereka kumpulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh, fadzalikal mu'min." Siapa yang selalu senang bahagia dengan kebaikan-kebaikannya dan dia susah karena keburukannya, maka dialah seorang mukmin. Alhamdulillah, kita senang dan berbahagia di bulan Ramadan ini. Karena itulah kesenangan dan kebahagiaan kita menjadi pembeda bagi hamba-hamba keduniaan, bagi hamba harta, tahta dan wanita, di mana sampai bulan Ramadan mereka masih tetap dalam keadaan sebagai hamba keduniaan. Allah berfirman, "Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada." Mereka mengira dengan mengumpulkan harta, dengan meninggikan tahtanya akan mengekalkan mereka di dunia, akan melanggengkan dan menyelamatkan mereka di dunia. Mereka tertipu dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, yaitu kesenangan dunia. Mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengerti tentang kehidupan dunia dan mereka melupakan akhiratnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan kita di akhir Ramadan, marilah kita koreksi diri. Kita perlu memahami dan mengetahui siapakah juara kebaikan, sabiqun bil khairat di bulan Ramadan ini.
Allah berfirman secara umum dalam ayatnya membagi orang-orang iman menjadi 3 golongan. Summa awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Telah aku wariskan kitab Al-Quran Islam kepada mereka. Mereka terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka yang zalimun li nafsihi, menganiaya, menjatuhkan, merusak dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid, berada di tengah-tengah, di garis pertengahan. Dia beribadah kepada Allah, tidak termasuk yang juara, tidak termasuk zalimun li nafsih, tapi tidak termasuk juga yang tingkat atas, sedang-sedang saja. Dia beribadah kepada Allah secara lahir, namun dia belum sampai kepada tingkat hakiki martabat orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Golongan ketiga adalah orang-orang yang mendahului, dia juara dalam kebaikan, yaitu orang yang beribadah secara lahir batin kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna secara lahirnya sesuai dengan syariat, sempurna secara batinnya sesuai dengan syariat. Begitulah gambaran bulan puasa atau puasa Ramadan kita. Bulan Ramadan ini ibarat gedung yang penuh dengan harta kekayaan, emas, perak, berlian, dan seluruh harta kekayaan ada di dalamnya. Lalu pemilik gedung mengatakan, siapa yang mau masuk ke dalam gedung dalam waktu tertentu, dibatasi waktunya, silahkan mengambil harta sebanyak mungkin. Silahkan bawa wadah yang dimiliki. Silahkan masuk sak kendaraannya. Jika punya kendaraan, bebas masuk dan ambil sebanyak-banyaknya. Setelah sayembara atau pengumuman itu diucapkan, masuklah golongan pertama. Dia masuk ke dalam gedung, hanya terpukau dengan isi gedung. Dia duduk santai, dia main-main di dalam gedung, tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil harta sebanyak mungkin. Akhirnya dia keluar tanpa membawa apa-apa. Golongan kedua masuk, dia masuk ke dalam gedung, dia terpukau dengan isi gedung, tapi dia tidak menggunakan kesempatan semaksimal mungkin. Dia tidak bawa kendaraan, dia tidak bawa wadah, dia hanya pakai baju, dia mengambil ala kadarnya. Ambil dengan telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, dan tempat seadanya. Golongan ketiga masuk, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dialah orang yang cerdas, orang yang ulil albab, zaki, orang yang pandai menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia masuk ke dalam gedung, dia tidak sia-siakan. Dia memang heran dan terpukau dengan isi gedung, tapi dia tidak mau kehilangan waktu untuk mengisi wadah-wadah yang dia bawa. Bahkan kendaraannya pun yang dia bawa, dia penuhi dengan harta kekayaan yang ada di dalam gedung tersebut. Sehingga dia pulang dengan membawa bagian yang sangat sempurna dan sangat banyak. Itulah kira-kira gambaran 3 golongan kita umat Islam di dalam bulan Ramadan. Golongan pertama ada yang zalimun li nafsih. Dia berada di bulan Ramadan, dia hanya berpuasa, meninggalkan makan minum, namun dia tidak menghindari pantangan ataupun larangan yang bisa mengurangi pahala puasa ataupun membatalkan puasa. Dia samakan bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Tidak ada bedanya. Dia banyak lahan, dia banyak maksiat, dia mengikuti hawa nafsu. Hari-harinya penuh dengan kemaksiatan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beda bagi dia antara Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Inilah orang yang
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan rubba sha'im laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa laisa min qiyamihi illa as-sahar. Ada orang berpuasa di antara umat ini, dia tidak dapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dia tidak dapatkan apa-apa dari salatnya, dari tarawihnya, kecuali melek malam saja. Dia tidak dapatkan apa-apa. Inilah golongan pertama, di mana dia tidak membedakan antara Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang muqtasid, orang yang sedang dia berpuasa secara lahir di bulan Ramadan. Kemudian dia meninggalkan larangan-larangan di bulan Ramadan. Secara lahir dia tinggalkan, namun dia belum mencapai kepada ibadah puasa yang hakiki, yaitu ibadah lahir dan batin. Dia belum mencapai namanya sabiqun bil khairat. Dia sudah hindari semuanya. Tidak boleh berdosa, tidak boleh berkata buruk, tidak boleh emosi, tidak boleh mengumpat, tidak boleh banyak maksiat, tidak boleh berkata yang buruk dan lain, semua dia hindari. Namun dia belum merasakan lezat, kelezatan di dalam orang melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan yang golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang melaksanakan puasa termasuk sabiqun bil khairat, yaitu juara dalam kebaikan. Juara dalam kebaikan, dia mengerjakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bedakan antara Ramadan dan bukan bulan Ramadan. Harinya habis untuk membaca Al-Quran, syahrul Quran, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril 1 kali khatam. Tahun terakhir mendekati beliau wafat 2 kali khatam bersama malaikat Jibril. Waktunya habis untuk berdiri sholat malam, sholat tarawih, sebagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau sholat tarawih, sholat malam, apalagi 10 malam yang akhir beliau sholat dari setelah Isya sampai sepertiga malam yang akhir. Itulah namanya sabiqun bil khairat, meninggalkan larangan-larangan sekecil apapun. Ada yang memilih diam di rumah, ini ulama zaman dulu salafus saleh, dan ke masjid selama 1 bulan di rumah masjid, karena dia sabiqun bil khairat. Tidak hanya ini, para ulama mencatat itu secara lahir, batinnya yang namanya juara kebaikan, dia bisa memetik hikmah, dia mendapatkan ketakwaan, kehusyuan, keikhlasan, ketakwaan yang luar biasa. Salah satu tandanya adalah di akhir bulan Ramadan dia selalu takut kepada Allah. Dia khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Merekalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, namun hatinya selalu dalam wajilah, dalam rasa yang takut yang luar biasa. Jangan sampai amal ibadah yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Inilah alamat, kata para ulama, puasanya orang yang khusus, bahkan super khusus, beda sama yang lain. Bukan hanya secara lahir dia berpuasa, tapi batinnya juga berpuasa. Berpuasa dari pamer, berpuasa dari penyakit hati. Dia selalu jaga, dibuktikan dengan merasa tidak pernah kenyang dengan kebaikan, merasa selalu kurang, dan khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Karena itulah para ulama, para as-salafus saleh di ujung Ramadan
bahkan setelah Ramadan, bahkan banyak sampai 6 bulan setelah Ramadan. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, amal ibadah kami, sebagaimana yang telah dicontohkan juga oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana beliau ketika membangun Ka'bah. Seorang Ibrahim Khalilullah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, orang yang sangat dekat dengan Allah dan membangun Baitullah, amal soleh, ibadah yang sangat mulia. Beliau berdua masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami, Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah tawadu, inilah khusyuk, inilah ikhlas yang sesungguhnya. Di akhir Ramadan tidak ada kesombongan, tidak ada takabur, yang ada adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan sabiqun bil khairat, juara-juara kebaikan di akhir bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqat taqwa wastamsiku bil Islam bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiul alim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bagi yang oleh Allah ditakdir dari awal bulan puasa masih termasuk yang zalimun li nafsih, golongan pertama, dia telah mencelakai diri. Masih ada kesempatan, saudara. Masih ada kesempatan untuk membenahi dan menyempurnakan, yaitu menutup bulan Ramadan dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Sungguh kerugian yang luar biasa. Nabi menggambarkan hidungnya lepas, hidungnya cuil bagi seseorang yang Ramadan masuk dan dia menjalani Ramadan sampai di akhir Ramadan dia belum mendapatkan pengampunan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat selebar-lebarnya, membuka pintu taubat, membuka pintu langit, bahkan membuka pintu surga. Membuka pintu surga di akhir bulan Ramadan. Dan Allah berfirman, "Walillahi utaqa'u minan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar." Di akhir Ramadan Allah akan menyiapkan, menunjuk, membatasi orang-orang yang betul-betul merdeka, selamat total dari neraka. Maka akhirilah Ramadan, fa insyaallah 2 hari, 3 hari lagi masih ada kesempatan. Jangan buang waktu untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi, ambillah hikmah dan istiqamah setelah bulan Ramadan. Hikmah yang dapat kita ambil dari bulan Ramadan yang pertama adalah hikmah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Tidakkah kita mendengar di bulan Ramadan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada syarabahu ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, menipu, menjatuhkan, maka Allah tidak punya hajat untuk menerima puasanya. Ini semua mengisyaratkan bahwa puasa Ramadan
salah satu maksud dan hikmahnya adalah perbaikan akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa Ramadan walam yarfuth walam yafsuq, dia tidak rafath, tidak berbicara yang buruk, dan dia tidak melakukan kefasikan, raja'a min dunubihi ka yaum waladathu ummu, dia akan hilang bersih dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi hikmah yang pertama yang harus kita langgengkan, istiqomahkan adalah akhlakul karimah. Yang kedua adalah ketakwaan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang takwa kepada Allah. Dimulai dari keridhaan dan kerelaan kita meninggalkan makan dan minum serta syahwat kita karena Allah. Fa inna shamali, sesungguhnya puasa itu bagiku Allah, ya da'a syarabahu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena orang yang berpuasa telah meninggalkan makan minum serta syahwatnya karena aku. Latihlah ketakwaan, saudaraku, istiqomahkan ketakwaan kepada Allah, karena khairuz zad adalah at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal bagi kita adalah ketakwaan. Yang terakhir di bulan Ramadan, hikmah yang terbesar adalah bagaimana kita az-zuhdu fid dunya war-raghbatu fil akhirah, lebih zuhud terhadap keduniaan ini dan kita lebih bersemangat dengan mencari akhirat, mencari derajat di surga nanti. Ini tergambar dari puasa kita, dari kegiatan ibadah kita. Usahakan bisa istiqamah setelah bulan Ramadan. Jangan dikurangi setelah bulan Ramadan, karena salah satu riwayat dari Ibu Aisyah mengatakan bahwa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan tidak ada beda, artinya jumlahnya tidak ada beda, yaitu 11 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, tapi kamu jangan tanya tentang baiknya 11 rakaat itu dan panjangnya 11 rakaat itu. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberikan kita semua bisa mengambil hikmah dari puasa Ramadan dan bisa istiqamah melakukan kebaikan setelah bulan Ramadan. Tsumma a'lamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi nafsi. Faqala qawlan karima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal. Allahumma arda 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana jami'an في هذا الشهر المبارك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيصلة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين من النار. اللهم اجعلنا جميعا
من عتقائك من النار يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة